Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bang Nurdin, sampai muncul istilah Koalisi Indonesia Bersatu ini koalisi penyelamat Ganjar, benar gak sih? Saya yakin bahwa koalisi ini akan konsisten dengan kesepakatan awal. Kenapa? Karena saat ini mendapatkan sambutan luar biasa dari seluruh kaderisme jenjang. Kami menerima informasi langsung maupun formal. Setelah terbentuknya koalisi ini, Golkar sudah langsung melakukan konsolidasi. DPP Ketua Umum sudah langsung melakukan konsolidasi dengan menggelar rapat dengan seluruh DPD 1 Indonesia. Menyampaikan kesepakatan terhadap koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau pernah saya mewacanakan bahwa kalau Pak Ganjar itu tidak punya tempat di rumahnya, maka ada rumah baru namanya Golkar. Tapi itu wacana itu adalah karena Pak Erlangga yang sudah ditetapkan oleh Golkar pasti maju harus ada wakil. Jadi dalam konteks itu adalah konteks wakil, bukan konteks nomor satu. Nah, itu. Nah, persoalan Ganjar nanti, diterima di rumah ini tunggu tapi dulu, persoalan nanti wakil. itu dibalik, itu persoalan Pak Erlangga. Nah itu artinya yang bisa merubah itu Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga sudah mendapatkan mandat penuh. Ya. PAN P3 setuju dengan pola yang seperti ini? Itu mendapatkan mandat penuh dari Munas dan Rapimnas. Oleh karena itu kalau ini merubah, itu adalah Pak Erlangga yang merubah. Oleh karena itu koalisi ini saya punya keyakinan sangat kuat. Koalisi ini tidak akan bubar, koalisi ini akan konsisten. Karena tentu nanti kita juga harus melihat kondisi objektif yang ada. Bang Saleh, intinya apakah Koalisi Indonesia Bersatu ini siap untuk mengusung calon di luar partai ini? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa koalisi ini kan terbuka. Terbuka itu artinya dia tidak mengunci diri dengan apa yang dia yakini sendiri. Justru sekarang mulai dari pikiran-pikiran dari luar itu kita tampung, kita dengar, bahkan kita susun nanti sebagai sebuah pemikiran ke depan seperti apa untuk Indonesia yang lebih baik. Termasuk diantaranya ya calon-calon yang akan berkontestasi dalam pilpres yang akan datang. Sekarang kan begini, katakanlah ada calon dari internal partai-partai ini yang akan didorong untuk maju. Ternyata setelah dilihat dan dievaluasi terus menerus, itu surveinya mungkin kalah dan pasti kalah misalnya seperti itu. Dan hampir semua survei, masa didorong lagi misalnya dipaksakan seperti itu. Politik itu. Realistis saja ya? Politik itu pasti realistis dan itu tidak mungkin dimanapun itu teori seluruh dunia ini pasti realistis. Termasuk kalau surveinya Pak Erlangga nggak bagus-bagus juga akan realistis juga? Bukan hanya kami yang akan melakukan evaluasi itu, Golkar pun akan melakukan evaluasi sendiri. Dan itu realistis kok, itu nggak usah dipaksakan misalnya seakan-akan saya harus misalnya menolak seseorang untuk masuk ke koalisi, enggak. Kita undang sebanyak mungkin orang-orang. Kalau misalnya ada di sana, di luar sana, capres, cawapres yang mungkin elektabilitasnya tinggi, kemudian kita yakini bisa menang, dia boleh merapat ke kita buka diri. Bukan, jangan kita misalnya sekarang kita yang nyariin, bukan begitu. Tahap kami sekarang bukan pada tahap itu. Tahap kita ini sekarang sedang menyusun mekanisme kerja internal koalisi ini. Dan dalam waktu dekat saya dengar ini akan ada penandatanganan MOU antara ketiga partai ini supaya Pak Saan tahu bahwa ini serius gitu loh. Ada raker juga ya. Kang Saan, kayaknya yang sebelah sini nih udah menyusun rencana. Nasdem nanti bagaimana? Nasdem akan berkoalisi dengan siapa sih? Belum muncul koalisi dengan siapa, sudah muncul ada nama Nasdem akan mengusung Jenderal Andika dengan Rahmat Gobel. Itu benar gak tuh Kang Saan? Ya, kalau Nasdem sudah ditegaskan bahwa kita akan ada yang namanya Rakernas. Akan ada penjaringan. Setiap wilayah, daerah itu mengusulkan minimal 3 nama ke ketua umum. Dan nanti ketua umum putuskan dari 3 nama itu siapa. Dan tentu apapun yang menjadi keputusan ketua umum Pak Surya, wilayah-wilayah akan menerima dan mentaatinya, itu satu. Dan itu nanti di tanggal 15 sampai 17 Juni akan datang. Nah yang kedua, kita juga belum menyadari bahwa Nasdem tidak bisa sendirian. Karena cuma 10,4%, membutuhkan koalisi. Makanya tadi koalisi itu sebuah keharusan. Tapi dalam proses menjajaki koalisi, tentu ini kan harus benar-benar dibangun secara lebih serius. Maka kita pun melakukan komunikasi dengan partai-partai. Penjajakannya terdekat saat ini sama siapa sih Kang Saan? Sama PKS dengan Demokrat kah atau bagaimana? Yang udah datang ke tempat
ketua umum ke tempat Nasdem ada dari Demokrat. Ketua umum Golkar juga pernah datang, ada komunikasi dengan ketua umum P3, komunikasi dengan ketua umum PAN, bahkan dengan yang lain-lain komunikasi. Nah, nanti di mana yang serius nanti bisa menerima figur yang ditentukan oleh Nasdem melalui keputusan ketua umum, itu yang nanti kita jadikan mitra koalisi. Itu satu. Yang kedua, kita ingin tetap melakukan konsolidasi karena memang 2024 ini pekerjaan besar buat partai. Selain calon presiden, ada calon kepala daerah, gubernur, bupati, ada legislatif, RI sampai tingkat 2 itu besar Kang Saan, sekali. saya harus pindah, ini masih ada 3 lagi ya. Jadi Mas Arief melihat partai-partai lainnya sudah bergerak, PDI Perjuangan sebetulnya karena sudah punya angka yang bisa mengusung capresnya sendiri, masih tenang-tenang saja atau wait and see atau bagaimana sih sebetulnya posisinya sekarang? Kita sedang kerja keras, tidak tenang-tenang saja. Ya, bahwa kita memiliki satu strategi yang bisa saja berbeda dengan partai-partai yang lain, itu saya kira soal yang biasa. Kalau kemudian ada yang sejak awal sudah menyusun koalisi, itu juga baik-baik saja. Ya. Tapi saya akan katakan bahwa koalisi itu keniscayaan. Tapi bagi PDI Perjuangan kapan koalisi itu harus dibentuk dan itu ditetapkan berdasarkan apa yang menjadi platform, jadi ideologi kami, ada kesamaan ideologi, kesamaan visi dan misi, itu urusan nanti. Tugas kami adalah sekarang menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan rumah partai ya untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Itulah yang akan kita lakukan dan menyangkut calon presiden, menyangkut koalisi dan seterusnya itu adalah prerogatif ketua umum partai kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, oke. Pak Arsul, langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu apa? Apakah akan berusaha menarik partai-partai lainnya? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh ya. Saya kira saat ini kami memang sedang memfinalisasi ya, tidak hanya MOU tetapi platform dan visi dan misi koalisi ke depan. Karena memang koalisi ini ya tidak hanya sekedar ingin mengusung orang ya, atau kalau dalam bahasa pragmatisnya itu membeli kucing dalam karung gitu kan, tanpa kemudian koalisi ini melengkapinya dengan itu tadi platform dengan visi dan misi ya. Nah dengan pagi ini dengan yang disebut kepagian ini, maka ini justru lebih bagus karena biasanya kalau pagi itu sehat kita. Ya. Sehat itu memberikan kesempatan ya kepada begitu banyak orang. Tapi ya, kalau, termasuk kepada. Kalau malamnya tidur Pak Asli. Kenapa? Bangun pagi-pagi. Ya memang malam itu untuk tidur. Baik, Nah, untuk memberikan kesempatan kepada banyak orang termasuk ya anak-anak bangsa ini yang tidak dari partai politik, hanya untuk yang dari partai politik. Kalau menurut P3 ya, kemudian mau kita ambil, kita itu etikanya harus juga berkomunikasi dengan partai politiknya. Itu penting. Baik, terakhir Mas Hanta, dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini dampaknya kepada peta koalisi di 2024 seperti apa? Kita berangkat dari sini berarti bisa 4 poros bahkan, 3 atau 2. Kenapa 4? Ini sudah Golkar, PAN dan P3, 1 poros, 1. Kemudian PDI Perjuangan, kita kasih poros Tengku Umar misalnya, tanpa berkoalisi itu bisa sendiri. Kemudian Nasdem misalnya bergabung dengan Demokrat dan PKS, berarti poros ketiga. 1 lagi kan ada PKB dan Gerindra, mereka bisa 1 poros. Kalau itu yang terjadi berarti bisa 4 poros. Kalau 3, ternyata terjadi betulan Gerindra dan PDI Perjuangan bergabung, katanya tadi Mbak Puan dengan Pak Prabowo, itu 1, kemudian Pak Saan tadi tetap misalnya ada nama Anies Baswedan atau siapa, kemudian ini katanya tadi kan Ganjar, nah itu bisa 3, tapi juga bisa 2, 3 itu bisa ada opsi-opsi yang lain ya, skenario-nya bisa kita putar lagi misalnya Gerindra ke siapa, tetapi bisa 2, kalau kemudian PDI Perjuangan akhirnya bergabung betulan di sini, nanti Ganjar versus Anies misalnya. Jadi saya ingin ini ya, tidak perlu memungkiri. Saya meragukan kalau faktornya faktor Pak Erlangga, faktor Pak Zulkifli Hasan, ini kepagian dan akan bubar saya yakin. Apalagi tidak jelas akan melakukan apa. Tapi kalau ada pengikatnya, saya justru ingin membantu ya tujuan. Pengikatnya, tanda petik kekuasaan, dulu kan bubar juga yang dibuat dulu ketika kalah Pak Prabowo, pasukannya dulu bikin mau koalisi sampai ke pilkada kan bubar juga satu persatu. Nah kalau faktornya ada capres kuat, dan didukung tadi tanda petik oleh Pak Jokowi, saya yakin bertahan. Tinggal nanti porosnya seperti apa. Apakah kita akan 3 poros menjadi 2 putaran atau sekali 1 poros? lagi waktu Tapi ini yang akan membuktikan, Mas Hanta. Tapi Oke, kita akan lihat ya. akurat biasanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di kontroversi hari ini. Bang Nurdin, Bang Saleh.
Pak Arsul, Mas Hanta, Kang Saan, dan juga Mas Arief, terima kasih telah hadir di Kontroversi. Kita akan lihat seperti apa dinamika koalisi yang akan terbentuk jelang 2024 nanti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV